Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan subuh yang segar ini kita sudah selesai menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita berselawat kepada beliau di hari akhirat kelak nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amboyo kali pertama datang ke siko Pak Ibu. Untung ada Ustaz Dr. Hilal Syauqi. Iko senior ambo benar. Senior waktu di Man Foto Baru Barang Panjang. Ambo baru masuk, beliau lah tiba di Mesir. Ambo tiba di Mesir, beliau ya sudah selesai tingkat akhir atau sudah tamat waktu itu. Jadi beliau ini cepat tamatnya, cepat selesainya. Kalau ambo saya agak madas ketek. Jadi lamu sudah kuliah agak lama seketek. Ya, kita bersyukur beliau bisa ada bersama kita. Ya, apabila nanti ada pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa mau jawab, kita tolong beliau menjawab. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaji kita subuh kini yaitu seperti yang diamanahkan ya oleh pengurus masjid, yaitu tentang hadis yang ke-42 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebenarnya jurusan tafsir Ibu, tapi pengurus masjid bagian hadis Ibu. Biasanya kalau ada jamaah atau pengurus masjid bagian materi hadis, biasanya ambo tolak, ambo tafsir. Kenapa? Karena ilmu itu ya kita bertanggung jawab atasnya. Ya. Jangan berbicara kecuali atas keahlian dan keilmuan yang kita miliki. Tapi dek pengurus masjid kau lacuk mau WA ambo apa alai. Ya nanti kita kaitkan dengan tafsir dari surat Al-Imran ayat 133 dan 34 ya dan 35. Kita bacakan dulu hadisnya yang ke-42 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Ya. An Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Ya. Dari Anas ya. Anas ini nama beliau adalah Anas bin Malik ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantu khadimur Rasul ya, pembantu tinggal di rumah Nabi. Beliau termasuk kepada ya al-mukatsiruna fir riwayatil hadis. Termasuk kepada para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Bagaimana itu Ustaz? Karena beliau tinggal di Nabi. Orang tuanya waktu ketik menitipkan, wahai Rasulullah, iko ambo titip anak bujang ambo di siko. Beliau tinggal bersama Nabi. Maka banyak ya hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas karena Anas tinggal bersama Nabi. Termasuk hadis ini termasuk juga hadis ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu membaca bismillah di awal surat Al-Fatihah dengan dua bentuk.
Ada beliau membacanya dengan jahar, itu yang diambil oleh Imam Syafi'i sebagai dalil. Ada juga beliau membacanya dengan sir, nah, itu yang diambil oleh Imam Ahmad sebagai dalil. Jadi dalil baca bismillah yang mungkin menjadi bagian dari Muhammadiyah dan NU. Kalau NU kan jahar, kalau mau jaharnya, tapi yang mau Muhammadiyah ya. Kalau yang diambil oleh Muhammadiyah itu adalah sir. Ya, jadi kedua-duanya bacaan bismillah yang jahar maupun yang sir ini kedua-duanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Jadi versi bacaan bismillah pada awal surat Al-Fatihah itu apakah dia sir atau jahar? Ya, apakah dia dijelaskan atau dia disamarkan, disirkan? Itu kedua-duanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala Allah taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa maksudnya Ustaz? Nabi bersabda, itu adalah Allah berfirman. Kedua Ustaz. Kalau Nabi bersabda itu berarti namanya hadis. Kalau Allah berfirman itu apa artinya? Al-Qur'an, wahyu. Tapi kok di sini digabung antara Nabi bersabda dan Allah berfirman? Nah, itu namanya hadis qudsi. Nah, hadis qudsi. Yaitu apa maksudnya hadis qudsi ini? Hadis qudsi ini adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian redaksinya itu dari Nabi Muhammad. Ya, wahyu Allah dalam redaksi Nabi Muhammad. Apa maksudnya redaksi itu, Ustaz? Redaksi itu model apa, Ibu? Misalnya ada dosen mengecean ke ketua kelasnya atau ke kosmanya. Nah, besok kita ujian. Nah, itu yang disampaikan oleh dosen kepada ketua kelasnya atau kosmanya seperti itu. Kemudian ketua kelasnya ini menyampaikan kepada teman-temannya dengan redaksi yang berbeda. Kata Ustadz Dr. Khilal Syauqi, teman-teman semua bahwasanya besok siang kita ujian. Nah, itu beda enggak redaksinya dari yang pertama disebutkan oleh dosennya dengan yang disampaikan oleh ketua kelasnya ini kepada teman-temannya? Beda. Tapi intinya sama atau tidak? Sama. Nah, itu namanya hadis qudsi itu. Ya. Wahyu yang disampaikan oleh Allah secara lafaz, namun maknanya yang disampaikan oleh Nabi yaitu secara redaksinya, secara maknanya. Ya, tidak persis seperti itu. Tapi maknanya atau substansinya itu masih sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Jadi kita ini semuanya adalah anak cucu Adam, bukan anak cucu Peter Canthropus. Kamu dulu waktu SD ada belajar Peter Canthropus. Manusia ini dari Peter Canthropus. Nah, itu kan enggak ada. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, pakaianmu yang bagus setiap kali kamu masuk ke dalam masjid. Jadi kita ini anak cucu Adam, bukan anak cucu Peter Canthropus atau apa, enggak ya. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Bahwasanya engkau selama berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya, selama kita berdoa kepada Allah, itu apa Ibu? Itu menunjukkan kita butuh atau enggak tuh? Ya, kita butuh. Ya, kita meminta. Kita butuh. Ada keperluan kita, ada kebutuhan kita.
ada hajat kita yang mana kita ingin Allah membantunya, melapangkannya, memudahkannya. Selama engkau berdoa kepadaku, kata Allah, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu laka, maka niscaya akan aku ampuni. Ampuni itu berarti apa itu Bapak Ibu? Ampuni dosa. Ya, dosa. Kita selaku manusia itu banyak tak dosa kita? Ya, banyak. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW, maksum. Ya. Oleh sebab itu, dari permohonan kita, doa kita, dan harapan kita kepada Allah itu, ya, Allah niscaya akan mengampuni dosa kita, wala ubadi, kata Allah, wala ubadi. Dan aku tidak mementingkan itu. Aku tidak peduli seberapapun dosa yang pernah engkau kerjakan. Ya, seberapa banyak pun. Nah, di sini disebutkan jumlah dosanya, yaitu ya bena Adam law balaghat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak cucu Adam, jikalaulah dosa kamu itu balaghat dzunubuka ananas sama, setinggi ya gunung, ya setinggi langit, menjulang tinggi. Menjulang tinggi itu kateh atau ke bawah, Bu? Kateh ya, menjulang tinggi, setinggi ya langit. Ananas sama, memenuhi langit. Summastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, maka niscaya akan aku ampuni. Kalau panuh dosa apa Ibu? Ya sapanuh langit sadonyo. Itu banyak atau seketik dosa apa Ibu? Banyak ya, sapanuh langit ya. Kemudian engkau datang kepadaku, meminta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, ghafartu lak, maka niscaya akan aku ampuni. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Nah, Maha Pengampun. Kemudian dilanjutkan di sini, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, jikalaulah engkau datang kepadaku ya dengan dosa sepenuh hamparan bumi. Nah, tadi setinggi ya langit, sekarang sepenuh hamparan bumi. Nah, berarti itu tiba Pak. Kateh juga ke bawah ya. Kalau kateh ya sepenuh langit. Kalau ke bawah sebesar hamparan atau seluas hamparan bumi. Berarti itu ya luar biasa dosanya. Ya. Sepenuh langit dan seluas bumi, ya, biqurabil ardi khataya, penuh semuanya dengan dosa-dosa. Khataya. Khataya ini jamak dari khati'ah. Khataya, dosa-dosa. Berarti tidak seketik dosa yang sudah dikerjakannya ini. Summa laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dan engkau tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Mensekutukanku itu apa maksudnya teman? Ya, menduakan ya. Mensekutukan itu menduakan, ya, menggandeng ya. Ketika kita beribadah kepada Allah, itu yang dituntut oleh Allah ya adalah tauhid, ya, akidah. Tetapi apabila kita menggandeng di situ, menduakan, mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka itu dinamakan dengan syirik. Kalau ibu-ibu amuah hendak diduakan oleh apa? Ya, amuah ibu-ibu baru. Ya, apalagi Allah, ya. Itu tidak bisa diduakan, ya, tidak bisa dipersekutukan, tidak bisa digandeng dengan yang lain dalam beribadah kepada Allah. La tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangkan dengan
sepenuh bumi yang engkau penuhi dengan dosa tadi itu maghfiratan, adalah ampunan. Coba bayangkan, wahai anak cucu Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan dosa ya setinggi langit dan sepenuh bumi, dengan syarat engkau itu tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mengganti dosa-dosa tadi itu dengan ampunan. Nah, itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah sebutkan, berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Tadi ampunan ya. Nah, ini juga ampunan. Tadi maghfirah, ini juga maghfirah. Jadi dalam hal ampunan tadi itu kita disuruh untuk bersegera. Bersegera itu apa bahasa Minang itu, Bapak? Capek ya. Nah, capek lah. Nah, ijan diundur-undur. Ustaz Ambo kan masih muda gini loh Ustaz. Ya, alun lah. Masih sampai puluh baru. Ya. Tunggulah agak 20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu bersegera namanya. Nah, itu namanya mengundur-mundur. Ya. Jangan sampai mengundur-mundur. Allah sebutkan bersegera, wasari'u, dan bersegeralah. Ya, dan bersegeralah. Kalau awak biasanya bersegera aku apa kau Ibu? Capek-capek. Capek-capek datang ke kantor ambil absen ya. Kita lambai aku fingerprint. Nah, bersegera kita. Nah, ya. Biasanya kita kalau bersegera ini dalam urusan dunia. Ya, bersegera do bansos misalnya. Nah, sampai bersegera aku nak dapat antrian. Ya. Bersegera ya. Biasanya bersegera kita ini dalam urusan dunia. Tapi di sini Allah minta kita bersegera untuk urusan akhirat. Dalam ayat lain itu disebutkan fafirru ilallah. Ya, fafirru ilallah. Berlarilah kamu, berlari ya kepada Allah. Jadi untuk kebaikan ini kita disuruh bersegera, disuruh berlari. Kalau dalam urusan dunia Allah sebutkan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi ya wabtaghu min fadlillah. Apabila engkau sudah selesai menunaikan ibadah salat, maka bertebaran. Wamshu fil ardi, berjalanlah. Nah, jadi untuk urusan dunia kita disuruh berjalan. Enggak suruh bersegera, berjalan biasa. Rezeki itu ketibunya. Asalkan kita mau berusaha. Tetapi dalam urusan akhirat Allah menyuruh kita untuk bersegera, berlari. Fafirru ilallah, berlarilah kamu kepada Allah. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk ampunan dari Tuhan kalian. Ampunan. Nah, ini yang tadi, maghfiratan. Sebesar apapun dosa kita, selagi kita datang kepada Allah, minta ampun, berdoa, beristighfar, dengan syarat kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka niscaya Allah akan mengampuni. Nah, itu yang pertama, kita disuruh untuk bersegera. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua bersegeranya adalah wajannatin arduhas samawati wal ard. Dan sorga, wajannatin ya jannah, ya, sorga, ya, kebun, ya, jannah ini juga kebun. Tanya sama Ustaz Khilal. Ya, jadi sorga itu jangan Pak Ibu bayangkan model kota metropolitan ya, yang gunung apa, gedung-gedung tinggi yang menjulang, enggak, seperti kebun. Ya, suasananya suasana desa, pedesaan, gemercik air. Mana lama tinggal di kota metropolitan daripada desa Pak Ibu? Mak di desa. Asri, damai, tenang, ya, jauh dari hiruk pikuk, ya, jauh dari kebisingan, jauh dari polusi udara. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sorga itu jannah, ya, kebun, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard,
yang mana arduha, ardu ini kalau dalam bahasa Arab, boleh ditanya sama Ustaz Khilal. Ustaz Khilal ini pas sekali jurusan bahasa Arab. Ya, jurusannya Tarikh wal Hadarah. Sejarah dan peradaban. Jarang orang Tarikh wal Hadarah itu, Bu. Terus salah satu orang Indonesia Tarikh wal Hadarah jurusan sejarah peradaban itu. Orang tua beliau cik lah Tarikh wal Hadarah. Orang Indonesia nak do ambil Tarikh wal Hadarah tu dah, Bu. Pak, di Mesir itu. Karena payah. Ya, payah tamat. Ya, tapi beliau capek tamat. Ya. Jadi arduha itu adalah lebar ya, arad. Arad ini lebar. Meja ini arad namanya. Kalau panjang itu namanya tul. Nah, ini tul. Kalau luas itu namanya was'u, was'uha, luasnya. Ya, wasi', ya, luas. Jadi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, sorga tadi yang lebarnya, lebar. Lebarnya berapa Ustaz? Lebarnya as-samawati wal ard, yaitu langit dan bumi. Ustaz, panjangnya berapa Ustaz? Panjangnya nak ada dia tahu dah Allah dah. Lebarnya saja, tanyalah Ustaz. Ya kan? Ard itu kan lebar kan? Lebar. Kalau panjang tu bahasa Arabnya tul panjang. Kalau luas itu bahasa Arabnya wasi', luas. Yang dikasih tahu oleh Allah dalam ayat ini hanya lebarnya saja. Berapa lebarnya sorga itu? Lebarnya selebar langit dan ya, lebarnya itu adalah ukuran langit dan bumi. Panjangnya gimana Ustaz? Panjangnya wallahu alam, tak tahu. Luasnya Ustaz ya lebih nak tahu lah. Baru itu lebarnya saja baru. Lebarnya saja baru. Bagaimana lebarnya? Yaitu dengan ukuran langit dan bumi. As-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang disediakan, yang sudah disediakan. Kok lahadu atau alun apa Ibu? Lahadu, lah ready bahasa orang ini, lah ready. Misalnya apa Ibu, nio ada acara di hotel apa misalnya ya. Kamar sudah dibokingkan apa Ibu, tinggal masuk saja. Berarti kamarnya sudah ada. Uiddat, yang disediakan, yang sudah ada, yang sudah ready lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kini awak nio nak masuk kamar itu, masuk surga itu pertanyaan. Apakah kita mau masuk ke dalam surga yang sudah disediakan tadi itu? Kalau mau, ya maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa, ya, senantiasa. Dari mana datang senantiasa, Ustaz? Senantiasa ini berasal dari kata yunfikun, ya, fi'lul mudhari'. Ya dulu ala dawam wal istimrar. Bahwasanya kata yunfikun ini menunjukkan continue, keberlanjutan, selalu, senantiasa. Apa yang senantiasa dia lakukan? Dia berinfak fis sarra'i wad dharra, yaitu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Keadaan lapang itu biasanya bila apa Ibu? Awal-awal bulan ya, tanggal 1, tanggal 2, itu lapang ya. Ketika ya banyak rezeki, ya itu lapang. Kalau dalam keadaan lapang itu biasa orang berinfak ya. Ya biasa itu. Tapi dalam keadaan sempit wadharra, ini baru luar biasa. Nah, di akhir-akhir bulan-bulan tua, itu yo tuh. Itu yo ditanya dompet waktu. Ya. Bisa enggak kita berinfak itu dalam keadaan sempit tadi itu? Maka apabila bisa kita berinfak baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ya itu kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa, yang disediakan oleh Allah surga tadi itu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari orang bertakwa pada ayat ini adalah wal kaziminal ghaizah, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, ya, mampu menahan amarahnya.
Berarti bisa enggak dia lampiaskan amarah itu pada dasarnya? Bisa enggak nyeberang itu sebenarnya, Bu? Ya, bisa. Tapi dia mampu untuk menahan. Dia mampu untuk mengontrol amarahnya tadi itu. Kenapa demikian? Karena dia berpikir apabila saya lampiaskan kemarahan ini efeknya akan luar biasa negatifnya. Nah, banyak orang nanti ya akan kena mudaratnya. Maka orang-orang yang bertakwa tadi itu adalah orang-orang yang mampu mengontrol amarahnya itu. Ya, amarah itu sesuatu yang ada enggak di dalam diri kita sebagai manusia? Ya, ada itu. Jangan kita bilang, Ustaz, saya tidak ada amarah. Kalau tidak ada amarah berarti bukan manusia berarti. Ya, ada amarah itu. Hanya saja amarah tadi itu bisa dia kontrol, bisa dia kendalikan, sehingga dampak dan efek negatifnya itu ya bisa diminimalisir. Wal kaziminal ghaidha. Kemudian Allah sebutkan yang ketiga di antara ciri-ciri orang bertakwa tadi itu adalah wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memberikan maaf, bukan minta maaf, Pak Ibu. Manan barik minta maaf daripada memberikan maaf, Pak Ibu. Minta maaf juga memberikan maaf, manan barik? Memberi maaf. Ya. Memberi maaf semua. Kalau minta maaf itu biasanya orang merasa bersalah. Andai ambo yo salah minta maaf lah ambo. Nah, itu berarti dia mengaku bersalah. Tapi yang berat itu memberi maaf. Yo ambo maafkan. Nah, itu yang baik. Ah, jangan ingat-ingat lah situ. Enggak lah selesai. Nah, itu yang baik. Ada orang apa Ibu nya sabian ambo 7 keturunan akan ambo maafkan dah. Ah, itu bayu. Tapi kalau di Mesir, tanya lah Ustaz Khilal, itu kalau nyo batangka siang hari bagulang-gulang bercakap. Itu sore harinya nyo minum syai lah, minum kopi di kedai. Ah, cek watota. Ya. Dia berkelahi, dia bertengkar pada siang harinya, itu sore hari itu udah minum kopi lagi atau minum teh lagi, bersama-sama di kedai. Ya, karena ya dendam itu pada dasarnya itu sesuatu yang tidak baik, ya, dendam tidak baik. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bagaimana kita tidak memaafkan kesalahan orang? Allah saja itu memaafkan, mengampuni. Kita selaku hambanya, kita selaku makhluknya tentu juga akan memaafkan kesalahan orang lain. Allah saja Maha Pengampun. Ya, apalagi kita selaku hambanya. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Muhsin, ya, muhsin, bukan ya Hasan ya. Nah, kalau Hasan itu baik. Pengurus masjid ini muhsin apa? Muhsin, Pak Muhsin. Muhsin itu artinya apa? Inyo melakukan kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi melakukan kebaikan itu juga untuk orang lain. Orang lain itu terdampak pada kebaikannya itu. Nah, sama seperti soleh dengan musleh. Kalau soleh itu nyo seorang nan siak, nyo seorang nan elok, orang itu bedian sih. Yang baik itu adalah musleh, yaitu dia baik dan orang lain juga baik. Nah, itu namanya ya ketakwaan secara kolektif. Nah, keimanan secara kolektif. Ya, kesolehan kolektif namanya, bukan kesolehan pribadi. Artinya kita sama-sama masuk surga. Ya, Bu. Anda setuju apa, Ibu? Surga tadi kan luweh ya. Kalau seorang-seorang masuk surga mengali surga yang luweh itu teman-teman mau Pak Ibu setuju. Gadang mengasih ke seorang-seorang. Ancalah sama alai. Ya, luas surga itu. Kita masuk bersama-sama di situ. Ya, insyaallah. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang melakukan kebaikan. Kemudian Allah lanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah.
Dan orang-orang apabila dia itu sudah melakukan keburukan, keji, ya, suatu perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, ataupun dia menzolimi dirinya. Ikut sampai jam berapa, Pak? Yang 6. Sampai selesai. Kok berang ibu-ibu di belakang loh. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang apabila melakukan suatu perbuatan yang keji, ya, suatu perbuatan yang luar biasa buruknya, ya, keji. Aw zalamu anfusahum, ataupun dia menzolimi dirinya. Perbuatan keji ini apa contohnya, Bapak? Misalnya dia berzina, ya, itu keji itu. Ya, fahisyah itu. Atau dia menzolimi dirinya. Menzolimi dirinya ini apa maksudnya nih? Merugikan dirinya sendiri. Apa contohnya merugikan dirinya sendiri? Misalnya dia melakukan maksiat, misalnya dia ya jam 10 malam hari ini alunnya lalu leh. Bertanggang sampai jam 2, sampai jam 3. Itu namanya dia merugikan dirinya sendiri, tidak istirahat pada waktunya. Ya. Au zalamu anfusahum zakarullah. Kemudian dia cepat mengingat Allah, langsung dia terkoneksi dengan Allah, tinggi sinyalnya, ya, langsung dia mengingat Allah, zakarullah. Kemudian apa lagi yang dia lakukan? Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun atas dosanya yang sudah dia perbuat. Ya, dia cepat beristighfar. Astaghfirullahalazim. Itu cepat dia beristighfar. Berarti dia sadar atas dosa yang sudah dia lakukan. Dia kembali kepada Allah. Ya, cepat dia mengingat Allah. Cepat dia meminta ampun kepada Allah. Kemudian, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang akan mengampuni dosa-dosa tersebut melainkan hanyalah Allah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa tadi itu? Ya, zunub, ya banyak dosa tadi. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Melainkan Allah. Hanya Allah saja yang mampu mengampuni dosa-dosa kita itu, memaafkan dosa-dosa kita itu. Kalau kita ada salah sama orang sekali, ya, nah itu kan belum tentu lagi orang itu memaafkan kita, ya. Sekali. Dan kesalahan itu belum tentulah awak sumbernya oleh. Bisa jadi antara dua belah pihak. Tetapi dia sudah menuduh saja kita yang melakukan kesalahan itu. Ya, kalau kita minta maaf belum tentu juga lagi dia mau memaafkan kita. Padahal kesalahan itu 100% bukan dari kita. Itu sesama manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni kesalahan-kesalahan, zunub, ya, dosa-dosa. Banyak itu dosanya. Itu Allah tidak peduli itu, wala ubali disebutkan dalam hadis tadi itu, tidak peduli. Apakah dosa itu setinggi langit atau seluas bumi, tidak peduli. Dengan syarat kita tidak mempersekutukan Allah. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang akan mengampuni dosa-dosa tadi itu hanyalah melainkan Allah saja. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak meneruskan, melanjutkan, ya, tidak meneruskan ini berarti bagaimana nih? Berhenti, ya, berhenti. Ketika dia ingat bahwasanya itu adalah dosa, kemudian dia beristighfar, astaghfirullahalazim, kemudian dia berhenti gitu. Ndak astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, itu ndak berhenti namanya itu. Ya. Ketika dia menyadari bahwasanya itu dosa, kemudian dia beristighfar, dan pada waktu itu dia berhenti, walam yusirru, ya. Dan dia tidak melanjutkan, ya, dia tidak meneruskan dosa tadi itu. Ala ma fa'alu, terhadap apa yang sudah dia lakukan dari dosa-dosa tadi itu. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Ketika dia melakukan dosa itu, dia tahu enggak itu dosa? Tahu. Dia tahu, tapi dia kerjakan juga. Maka ketika dia sadari bahwasanya kerjanya itu karajo itu tidak batu, dosa, dia cepat kembali mengingat Allah. Dia
beristighfar. Dia berhenti ketika itu pula. Ya. Wahum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu balasan yang disediakan oleh Allah adalah maghfirah. Nah, itu yang hadis tadi kita sebutkan itu. Ampunan dari Allah. Berarti kalau ampunan itu menunjukkan bahwasanya kita banyak dosa. Kita meminta ampun kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Ya, dengan apa kita mendapatkan ampunan-ampunan tadi itu? Dengan yang unsur-unsur yang kita sebutkan tadi. Dia berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, berarti infak itu, sedekah itu bisa mengampuni dosa kita, ya. Nah, bisa dosa kita. Ambo ada petang subuh ceramah. Ambo sangko ceramah ambo di subuh Jumat di siku. Ambo sampai ke pengurus, Ustaz, Pak, kalau ambo subuh Jumat ambo enggak bisa ada ambo mengisi di Ampang tuh. Di Ampang itu kan jalan raya, Pak, ya. Jalan raya itu kan, kadang jalan itu. Nah, itu ambo sabian lataan di kacu masjid itu atau di pintu masjid itu barcode sedekah infak, ya. Silakan infak dan sedekah ke barcode ini. Nah, misalnya orang lalu lalang itu kata pengurus masjidnya, kamu sudah ceramah tuh, Ustaz, di siku alhamdulillah ya kotak infak awak le banyak, Ustaz. Sampai dia apa tuh? 2 juta sampai 3 juta seminggu. Infaknya di Masjid Firdaus Ampang tuh, kalau Pak Ibu lewat situ. Enggak Masjid Raya Ampang, Bu, ya, Masjid Firdaus. Ya sebelah kiri itu. Ya, memang dia pengajian situ petang. Ya. Alhamdulillah sih Ustaz. Seminggu itu pemasukan infak awak 2 sampai 3 juta seminggu. Itu ambo sampai, Pak, kalau Pak Buwe di kacu masjid itu atau di di pintu masjid itu barcode infak. Nah, tinggal di scan saja, orang scan barcode. Karena orang kok banyak ndak membawa PT cash. Nah, ini PT-nya di HP saya. Nah, maka insya Allah akan lebih banyak lagi. Ya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang yang kaya-kaya itu dia tidak ada bawa uang banyak, ya. Nah, dia bawanya scan barcode aja, tinggal ditransfer saja. Nah, itu. Jadi itu caranya bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama yaitu berinfak, ya. Baik itu ketika lapang maupun ketika sempit. Kemudian bagaimana lagi caranya mendapatkan ampunan Allah tadi itu? Kita menahan amarah. Kemudian bagaimana lagi caranya kita mendapatkan ampunan Allah itu? Kita memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian lagi bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah itu? Kita beristighfar, mengingat Allah, beristighfar dan tidak melanjutkan apa yang kita lakukan. Ini 4 ini. 4 ini cara kita minta ampun. Jadi minta ampun itu tidak cukup beristighfar saja. Bisa berinfak, ya, bisa menahan amarah, ya, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maka bagi orang-orang yang melakukan 4 hal tadi itu, Allah janjikan balasan kepada mereka apa? Balasan kepada mereka adalah ampunan, maghfiratan. Sama seperti hadis yang kita bacakan nomor 42 dari Arba'in An-Nawawiyah tadi. Kemudian wajannatun.